Novel audio fiksi Beladiri Pagoda Pancer yang ke-120. Novel seru bersambung tiap hari. Bersama suara serak cerita berlanjut. Bukankah ini rune kuno yang baru saja digunakan dan Xinghao? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di bidang pemurnian senjata merasa seperti disambar petir. Ada ekspresi terkejut di setiap wajah. Astaga, itu benar. Kenapa aku bilang itu sangat familiar? Benarkah atau tidak? Meskipun aku dengan hati-hati melihat artefak pemurnian dan Xinghao tadi, rune-rune itu sama seperti buku surgawi. Aku tidak ingat satu pun dari itu. Mereka salah. Tidak, saya hanya mencatat dan menggambar lebih dari selusin rune, Anda tahu. Seorang wanita muda pembuat senjata mengeluarkan papan gambar kecil. Isi di papan gambar adalah selusin rune kuno dan misterius. Semua orang kemudian membandingkan konten di papan gambar dengan rune yang dibuat oleh Xiao Nunu. Segera, semua orang menemukan rune itu dari sekitar Xiao Nunu. Kali ini, semua orang semakin tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Xiao Nunu bisa mengetahui metode pemurnian senjata kuno dan Xinghao? Apakah kamu baru saja menontonnya? Tapi bagaimana ini mungkin? Kakak senior, rune pemurnian senjata orang itu. Yin Lang memandang dan Xinghao di sebelahnya dengan bingung. Leng Ruoqian, Mu Zuling, Shen Chang, dan Master Wu Lai semuanya memasang wajah bingung. Dan Xinghao mengerutkan kening dan juga terkejut di dalam. Dan Xinghao berpikir dalam hati, guru jelas mengajarkan metode pemurnian senjata ini hanya kepada saya. Dari mana dia mempelajarinya? Namun, meskipun dan Xinghao terkejut, dia dengan cepat menjadi tenang. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, lihat dulu lalu bicara." Beberapa orang mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dibandingkan dengan keterkejutan dan kebingungan dan Xinghao, Mu Zuling dan yang lainnya, orang-orang di sisi Xiao Nunu bahkan lebih saling memandang. Yin Fengqi, Yin Zulian, dan Yanying semuanya diliputi keraguan. Apa-apaan ini? Yin Fengqi memandang Yanying. Yanying mengusap matanya, terlihat bingung. Xiao Nunu benar-benar tahu cara memperbaiki senjata. Kapan itu terjadi? Tak jauh dari situ, Aqian, Ouyang Long, Li Yi, dan Ming Chen juga saling berpandangan. Saudaraku, apakah dia benar-benar tahu cara memperbaiki senjata? Ouyang Long merentangkan tangannya dan berkata, "Saya tidak akan berhasil." Di bidang pemurnian senjata, situasinya berubah. Setelah pertarungan naga harimau antara dua penyuling senjata paling jenius, insiden lain terjadi di bidang penyempurnaan senjata yang mengejutkan semua orang. Karena peningkatan gelang Xuanji sebelumnya menyebabkan banyak keributan, sehingga banyak mahasiswa dari perguruan tinggi datang setelah mendengar berita tersebut. Bagaimana kabarmu? Apakah seseorang baru saja menyempurnakan senjata kekaisaran? Orang-orang di luar berkumpul menuju tempat tersebut dan bertanya apa yang terjadi barusan. Ya, apakah itu dan Xinghao? Ya, itu adalah pertaruhan antara dan Xinghao dan Ming Chen langsung dihancurkan. Sial, saya melewatkan konten menarik seperti itu. Oh, dewa tidak adil. Bagaimana situasinya sekarang? Seseorang bertanya lagi. Lihat sendiri, orang itu memprovokasi dan Xinghao di depan umum, dan dia akan melakukan duel pemurnian senjata lagi. Siapa orang itu? Kenapa aku belum melihatnya? Aku kenal dia, namanya Xiao Nunu, dan dia menyalakan 10. Dia adalah orang yang ada di kolam tempering badan. Jika kamu ingin mengatakan, Xiao Nunu, maka aku tahu bahwa dia sedang diincar dan dikucilkan oleh para pembuat senjata di seluruh mortal. Akademi abadi akhir-akhir ini. Jadi itu dia. Tapi bisakah dia membuat senjata? Jika dia bisa membuat senjata sendiri, mengapa dia meminta pemurni senjata di halaman untuk membantunya meningkatkan senjatanya? Mengenai nama, Xiao Nunu, di belakangan ini, dewa, sangat terkenal. Salah satunya adalah dia menangkap pohon anggur ajaib di alam rahasia Taixu dan membunuh 3 pengikut Mu Zuling. Yang lainnya, adalah dia membuka kolam penempaan badan tingkat 10 di tempat pemurnian badan. Senjata guru ingin mengecualikannya. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa hari ini, pada saat ini, dia akan berdiri di ladang pemurnian Dian dan menantang dan Xinghao. Segera, Xiao Nunu memadatkan rune dari bab pertama, metode pengukiran dan penempaan jimat kuno.
Melihat rune yang ditulis kata demi kata, semua orang di bidang pemurnian senjata menjadi semakin gelisah. Persis sama. Dan Xing Hao menyipitkan matanya dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Kecemburuan membuncah di hatinya. Ini adalah semacam niat membunuh yang mengatakan, satu gunung tidak dapat mentolerir dua harimau. Dia tidak percaya bahwa di Akademi Suci Abadi Fana, selain dia, ada siswa lain yang telah menguasai rune pemurnian senjata kuno ini. Lalu, mata Xiao Nunu berbinar. Hoa, hoa, hoa. Rune yang tergantung di meja pemurnian menyebar dan terhubung. Itu seperti pola konstelasi di langit malam, menciptakan pemandangan yang indah. Segera, susunan jimat kuno yang megah melayang di atas pedang pemakaman langit. Mata semua orang membelalak. Saya tidak bisa mengatakan mereka sangat mirip, saya hanya bisa mengatakan mereka persis sama. Jumlah rune, struktur rune, dan bahkan cara rune terhubung semuanya persis sama dengan metode dan Xing Hao tadi. Kiang, pedang pemakaman langit di dalam tungku mengeluarkan nyanyian pedang yang keras, dan api merah mengalir ke seluruh badannya. Bahan logam yang dilebur tersebut melepaskan jejak energi spiritual. Energi psikis berputar di sekitar bilahnya. Setelah itu, di bawah kendali Xiao Nunu, ketiganya mulai melakukan sintesis. Ini sudah kedua kalinya Xiao Nunu meningkatkan senjatanya. Sebelum datang, Xiao Nunu meningkatkan payung besi hitam menjadi senjata kekaisaran. Dibandingkan dengan yang pertama kali, Xiao Nunu lebih nyaman. Semua penonton tidak berani mengungkapkan amarahnya. Susunan jimat diintegrasikan ke dalam pedang pemakaman langit, berubah menjadi pola senjata yang megah dan misterius. Di bawah tatapan gugup semua orang, ukiran pola senjata dilakukan dengan tertib. Apa-apaan ini? Yin Fengqi mengusap keningnya, merasa bahwa situasi saat ini tidak nyata. Dia memandang Yin Zulian di sebelahnya. Saudari Zulian, apakah saya sedang bermimpi? Yin Zulian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab, ini adalah kenyataan. Nak, apakah kamu benar-benar kuat dalam pertempuran? Apa-apaan ini? Yan Ying membuka mata besarnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Yin Fengqi tidak tahu harus berkata apa lagi. Yan Ying masih kutu kupret, tapi Xiao Nunu benar-benar tahu cara memperbaiki senjata. Aneh. Yin Fengqi menggelengkan kepalanya. Waktu berlalu menit demi menit. Integrasi pedang pemakaman langit dan formasi jimat kuno sangat lancar. Jangkauan susunan jimat yang tergantung di atas pedang pemakaman langit terus menyusut. Namun keterkejutan di hati setiap orang menjadi semakin besar. Melihat Xiao Nunu hendak menyelesaikan peningkatan pedang pemakaman langit, Yin Lang, yang berdiri di samping dan Xing Hao, kehilangan kesabaran. Plagiarisme. Yin Lang memarahi, kamu pencuri, kamu berani menjiplak metode pemurnian senjata kakak senior kita dan Xing Hao, itu benar-benar keji. Hei, hei, hei. Yin Fengqi segera berdiri dan berkata, hal-hal Anda boleh makan apapun yang Anda mau, tetapi Anda tidak boleh mengatakan apapun yang tidak masuk akal. Apa itu plagiarisme? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu adalah plagiarisme? Leng Ruoqian mendengus dingin. Dia berdiri, menunjuk ke arah Xiao Nunu di meja pemurnian senjata dan mengutuk. Metode pemurnian senjatanya jelas disalin dari kakak senior dan Xing Hao. Ini bukan plagiarisme. Apa? Bah. Yin Fengqi memadamkan amarahnya di tanah. Kamu masih tidak tahu malu. Jadi bagaimana jika itu sama? Siapa yang bisa membuktikan bahwa ini adalah metode pemurnian senjata yang sama? Lagi pula, ketika kamu begitu sombong dalam memurnikan senjata di depan umum, kenapa kamu tidak melakukannya di depan umum? Apakah kamu khawatir orang lain akan mempelajari metode pemurnian senjata ini? Kamu tidak menyembunyikan atau menyembunyikannya, jadi kamu menyalahkan orang lain karena tidak bisa menontonnya secara terbuka. Kamu, wajah Leng Ruoqian pucat dan dia tidak tahu harus menjawab apa. Yin Lang segera berkata, plagiarisme adalah plagiarisme. Tidak peduli apa barang yang dicuri, itu tidak dapat dibandingkan dengan pemilik aslinya. Leng Ruoqian juga mengikuti, ya, meskipun metode pemurnian senjatanya sama, dia tidak bisa mengalahkan dan Xing Hao hari ini. Kakak senior, Yin Fengqi tidak dapat menemukan apapun untuk menyangkal apa yang dikatakan Yin Lang dan Leng Ruoqian. Faktanya, inilah yang membuatnya khawatir.
Meskipun Xiao Nunu mampu meniru metode pemurnian senjata rune kuno dan Xinghao, pedang pemakaman langit dan gelang Xuanji berbeda. Pedang pemakaman langit adalah senjata suci terhebat. Gelang Xuanji adalah senjata semi kekaisaran. Bahkan jika mereka ditingkatkan menjadi senjata kekaisaran, kualitas gelang Xuanji masih satu tingkat lebih tinggi daripada pedang pemakaman langit. Karena itu, meskipun Dan Xinghao, Mu Zuling, Shen Chang dan lainnya ketakutan, mereka tidak panik. Bahkan jika Xiao Nunu berhasil meningkatkan pedang pemakaman langit, dia tetap akan kalah. Hei! Dan Xinghao tersenyum dingin, kamu pasti akan mengalami patah lengan hari ini. Mu Zuling juga berkata, ajari mereka semua untuk merangkak pergi. Di meja pemurnian senjata, susunan jimat kuno dan pedang pemakaman langit telah selesai. Ketika sinar rune terakhir diintegrasikan ke dalam badan pedang, pola pada pedang pemakaman langit seperti kilat yang mengalir, sangat luar biasa. Aura kuat menyebar dari Tungku, dan Aqian, Ouyang Long, Li Yi dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar. Bukan, benarkah? Apakah peningkatannya berhasil? Ouyang Long tercengang. Kepala Li Yi hampir berdarah, siapa yang bisa mempercayai ini? Bos, kamu tahu cara memperbaiki senjata, kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Ming Chen, Aqian terkejut, tetapi pada saat yang sama mereka tampak khawatir. Tidak, kita tidak bisa menang seperti ini. Ming Chen mengertakkan gigi dan berkata, gelang Xuanji sendiri adalah senjata kuasi kekaisaran. Ada perbedaan antara keduanya. Tidak ada yang mengira Xiao Nunu bisa menang melawan Dan Xinghao. Di paviliun Xingqiao, Dan Xinghao siap untuk memberi sanksi pada Xiao Nunu. Tetapi pada saat ini, pemandangan yang tidak terduga muncul. Xiao Nunu tidak mengeluarkan pedang pemakaman langit, melainkan melemparkan selusin bahan logam dan esensi besi giok ungu ke dalam Tungku. Di dalam Tungku, nyala api bumi semakin membesar, dan naga-naga yang menyala-nyala melesat langsung ke langit. Semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Tunggu, sepertinya dia belum selesai. Bagaimana bisa? Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu terjadi begitu cepat penonton dapat mengetahui apa yang terjadi. Xiao Nunu mendesaknya lagi. Menggunakan energi spiritual di badannya, di detik berikutnya, sebuah rune kuno baru terkondensasi dari ujung jarinya. Ketika dia melihat rune di depan Xiao Nunu, dan murid Xinghao bergetar, dan tanpa sadar dia mengucapkan beberapa kata karakter. Ini adalah bagian kedua dari metode pemurnian senjata kuno. Ini adalah bagian kedua dari metode pemurnian senjata kuno. Kata-kata Dan Xinghao tidak keras, tetapi di telinga semua orang di bidang pemurnian senjata, kata-kata itu lebih keras daripada guntur. Apa? Artikel selanjutnya. Mu Zuling, Shen Chang, Yin Lang, Leng Ruoqian dan yang lainnya semuanya memandang Dan Xinghao dengan heran. Bahkan Master Wu Lai di sisi lain menunjukkan banyak keterkejutan. Bidang pemurnian senjata bahkan lebih bersemangat lagi. Apa yang Dan Xinghao katakan tadi? Saya terlalu jauh dan tidak mendengar dengan jelas. Dia bilang itu metode pemurnian senjata kuno. Bagian 2, Bagian 2. Apa katamu? Bagian 2. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya Master Jia Xiu yang dapat melakukan bagian 2? Ya. Dan itu saja, Master Jia Xiu belum mengajari Dan Xinghao. Lalu bagaimana dia mempelajarinya? Guncangan di hati setiap orang bagaikan banjir besar, yang terus-menerus menimbulkan gelombang ombak besar. Mu Zuling mengerutkan kening dan bertanya pada Dan Xinghao. Apakah kamu yakin? Dan Xinghao tidak berkata apa-apa. Tapi tangannya tanpa sadar mengepal, dan bahkan buku jarinya mengeluarkan suara yang tajam. Mu Zuling, Shen Chang, Yin Lang dan yang lainnya melihat penampilan Dan Xinghao dan sudah memiliki jawabannya di dalam hati mereka. Bagaimana mungkin? Pikir Dan Xinghao dalam hati. Guru jelas hanya mengajari saya. Dan Xinghao menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Dia dipenuhi keraguan. Meskipun Jia Xiu tidak mengajari Dan Xinghao, bagian 2, dia mendemonstrasikannya di depannya, sehingga Dan Xinghao dapat melihat sekilas bahwa rune pemurnian senjata yang diatur oleh Xiao Nunu saat ini adalah metode pemurnian senjata kuno. Bab berikutnya. Keributan di bidang pemurnian senjata sulit untuk diredakan. Mata semua orang membelalak. Yin Fengqi, Yin Zulian, Aqian, Ming Chen dan yang lainnya semuanya bingung.
Jika rune kuno yang diukir Xiao Nunu pada pedang pemakaman langit barusan, disalin, dari Dan Xinghao, bagaimana dengan sekarang? Apa penjelasannya? Dan Xinghao bahkan tidak mempelajari bagian selanjutnya dari metode pemurnian senjata kuno ini. Apakah Xiao Nunu masih bisa menjiplak langsung dari Master Jia Xiu? Hal-hal aneh, sangat aneh, Yin Fengqi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiao Nunu beberapa kali lagi. Dia bahkan meragukan apakah Xiao Nunu di depannya adalah adik laki-lakinya di Sekte Piao Miao. Yanying mau tidak mau bertanya pada monster biru di sebelahnya, Sue Qiu, apakah dia benar-benar Xiao Nunu? Monster biru itu memanggil, Wo, 2 kali, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Li menggaruk kepalanya dari awal sampai akhir. Mungkinkah kakak laki-laki tertua adalah murid yang diam-diam diterima oleh guru Jia Xiu? Ouyang Long memegangi dagunya, itu mungkin. Dia semakin tidak bisa memahaminya. Xiao Nunu tidak mungkin menjadi murid Jia Xiu, karena Xiao Nunu berasal dari Dong Huang. Selain itu, jika Xiao Nunu adalah murid Jia Xiu, tidak perlu mencari orang lain untuk menyempurnakan senjatanya. Penonton sangat bersemangat. Xiao Nunu telah memadatkan semua rune yang digunakan. Yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa apa yang mereka anggap sebagai bagian kedua, sebenarnya adalah bagian kedua dari metode pengukiran dan penempaan jimat. Ada total 3 artikel tentang metode pemurnian senjata yang dipelajari Xiao Nunu dari Tang Yin Qi Huang. Dibandingkan dengan bagian sebelumnya, isi bagian tengah ini lebih rumit, dan rune yang akan dibuat juga lebih maju. Setiap rune mengandung esensi spiritual yang kuat. Hoa. Hubungan antara rune dan rune dimulai. Pola konstelasi yang dihadirkan kali ini lebih indah dan cerah. Qiyang, pedang pemakaman langit beresonansi kuat dengan susunan jimat. Setelah itu, di dalam tungku, kekuatan spiritual dalam esensi besi giok ungu dan banyak bahan pemurnian lainnya dengan cepat dilebur. Ribuan untaian energi seperti angin puyuh itu bergabung ke dalam pedang pemakaman langit, dan pada saat yang sama, susunan jimat yang indah berputar seperti roda bintang. Ketiganya digabungkan lagi. Ini akan segera dimulai, kita akan mulai mengukir pola senjatanya. Seru seseorang di antara penonton. Detak jantung setiap orang menegang dengan cepat. Semua mata terfokus pada Xiao Nunu. Apakah metode pemurnian senjata ini benar atau salah? Apakah itu benar atau salah, kita akan mengetahuinya nanti. Ya, jika dia berhasil membuat kekuatan pedang pemakaman langit melampaui gelang Xuanji, maka itu benar. Jika gagal, itu palsu. Hei, aku sangat gugup. Aku tidak tahu kenapa. Aku sangat gugup. Ketegangan meningkat. Semua orang merasa tidak nyaman di hati mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa tamperan di wajah Xiao Nunu akan datang begitu cepat. Baru saja, Yin Lang dan Leng Ruoqian dari Paviliun Xingqiao memarahi Xiao Nunu karena menjiplak metode pemurnian senjata Dan Xinghao. Namun detik berikutnya, wajah mereka bengkak. Sangat mustahil metode pemurnian senjata kuno yang dikuasai Xiao Nunu dapat ditiru oleh Dan Xinghao. Mengukir pola pada senjata membutuhkan banyak energi spiritual, tetapi bagi Xiao Nunu, itu bukan apa-apa. Xiao Nunu, yang berlatih teknik badan hegemon pancer, memiliki kekuatan spiritual yang menutupi setiap area badannya, dan jumlah totalnya sangat mencengangkan. Di bawah perhatian semua orang, cakupan susunan jimat menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pola senjata di pedang pemakaman langit tampak hidup. Mata semua penonton melebar. Pola senjatanya tumpang tindih. Yah, itu berarti kedua bagian dari pola senjata itu tidak saling eksklusif dan dapat digabungkan satu sama lain. Benar, ini adalah bab selanjutnya yang dikatakan Dan Xinghao. Terlalu gugup juga. Ini mengejutkan. Kedua rune bergabung menjadi satu pola senjata di dalam Sky Burial Sword. Metode pemurnian senjata kuno yang digunakan Xiao Nunu saat ini membuat semua orang takjub. Merasakan kekuatan luar biasa dari pedang pemakaman langit, ekspresi orang-orang yang datang ke bidang pemurnian senjata sedikit berubah. Jika Xiao Nunu benar-benar dapat menyelesaikan pengukiran, bagian kedua, dari pola senjatanya, kekuatan pedang pemakaman langit kemungkinan besar akan melebihi kekuatan gelang Xuanji. Meski tidak bisa melebihinya, setidaknya sama. Waktu berlalu dengan tenang. Ukiran pola bejana halus dan stabil.
Xiao Nunu berdiri di platform pemurnian senjata, tungku di depannya seperti bola api yang spektakuler, dan panas bumi seperti naga api yang terbang. Susunan jimat yang tergantung di atas Sky Burial Sword menyusut menjadi seukuran piringan. Kemudian, mata Xiao Nunu menyipit, dan sinar terakhir dari susunan jimat menembus ke dalam pedang pemakaman langit. Hati semua penonton hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Pedang pemakaman langit, penguatan kedua. Selesai. Kiang. Pedang pemakaman langit berdiri di tengah tungku, dan garis aliran senjatanya diubah menjadi kekuatan pedang yang menakutkan. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi gelap, angin dan awan berubah warna, dan semua orang merasakan ujung tajam menembus tulang mereka. Berhasil. Siapa dia? Banyak pemurni senjata di antara penonton yang tidak percaya. Yin Fengqi, Yin Zulian, Aqian, Ming Chen dan lainnya juga tidak percaya. Dari mana Xiao Nunu mempelajari metode pemurnian senjata kuno yang hanya diketahui oleh Master Jia Xiu? Pada saat ini, Yin Lang dan Leng Ruoqian di samping dan Xing Hao tidak dapat berdiri lagi. Kamu benar-benar berani. Kamu bahkan harus mencuri metode pemurnian senjata Master Jia Xiu. Kamu pantas mati. Teriak Yin Lang keras, wajahnya penuh amarah. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Yin Fengqi melangkah maju dan menjawab, mengapa kamu begitu bersemangat? Kamu baru saja mengatakan bahwa adik laki-lakiku mencuri dari Dan Xing Hao, dan sekarang kamu mengatakan bahwa adik laki-lakiku mencuri dari Tuan Jia Xiu. Jika ini terus berlanjut, apakah dia akan dijebak karena mencuri? Hah! Leng Ruoqian segera berkata, apa jadinya jika itu bukan pencurian? Selain Master Jia Xiu, tidak ada orang lain di Tanah Suci Gudang Abadi yang dapat mengetahui rune pemurnian senjata kuno ini. Jika dia tidak mengetahuinya, mencurinya, dari mana asalnya? Yin Fengqi tampak agak dingin dan berkata dengan dingin, kamu harus berbicara dengan bukti, adik laki-laki dan perempuan. Dia membuka mulutnya dan berkata, tuanku mengatakan bahwa dia hanya mengajariku metode pemurnian senjata ini. Selain itu, tidak hanya di Akademi Suci Abadi Fana, tetapi bahkan di seluruh Tanah Suci Gudang Abadi, dia hanya mengajariku satu hal pribadi. Pelajaran. Murid. Adapun dari mana saudara muda Xiao mendapatkan metode pemurnian senjatanya, saya pikir semua orang dapat memutuskan sendiri. Meskipun dia tidak secara langsung mengatakan bahwa Xiao Nunu mencuri metode pemurnian senjata, setiap kata di dalamnya mengisyaratkan. Dan Xing Hao melanjutkan, meskipun saya belum mempelajari bagian kedua dari metode pemurnian senjata kuno ini, guru saya pernah mendemonstrasikannya di depan saya. Ini persis sama dengan yang dilakukan oleh saudara muda Xiao. Keempat kata tersebut membuat suasana di lapangan semakin memanas. Untuk sementara waktu, kebanyakan orang memandang Xiao Nunu dengan jijai. Tapi saat Dan Xing Hao selesai berbicara, Xiao Nunu di meja pemurnian senjata berkata dengan tenang. Pernahkah Anda melihat artikel ketiga tentang metode pemurnian senjata kuno ini? Dan Xing Hao, Yin Lang, dan Leng Ruoqian terkejut. Apa katamu? Dan Xing Hao mengerutkan kening dan menatap pihak lain dengan cermat. Xiao Nunu terus memasukkan bahan pemurnian ke dalam tungku tanpa tergesa-gesa, dan bumi berkobar dengan api, membumbung ke langit. Tiba-tiba, gelombang panas yang mengepul menyapu, tapi Xiao Nunu masih berdiri kokoh di platform pemurnian senjata. Sudut mulut Xiao Nunu sedikit terangkat, seolah tersenyum, tapi bahkan lebih menghine. Saya pikir Anda belum pernah melihat bagian 2 yang sebenarnya, karena bahkan guru Anda, Tuan Jia Xiu, tidak tahu caranya. Wow! Setelah kata-kata itu jatuh, Xiao Nunu mengatupkan kedua telapak tangannya, dan dengan semburan energi spiritual yang kuat, dalam sekejap, serangkaian rune misterius baru tiba-tiba muncul di bidang pemurnian senjata. Saya pikir Anda belum pernah melihat bab kedua yang sebenarnya, karena bahkan Tuan Anda, Tuan Jia Xiu, tidak bisa. Kalimat ini mengejutkan. Setiap perkataannya langsung menyentuh hati bahkan jiwa setiap orang yang hadir. Bab selanjutnya yang sebenarnya, apa artinya? Mungkinkah, bab selanjutnya, yang baru saja dikatakan Dan Xing Hao bukanlah, bab selanjutnya, dalam arti sebenarnya? Mungkinkah ada konten lain dalam metode pemurnian senjata kuno ini? Ladang pemurnian senjata besar itu mendidih dalam sekejap. Terutama ketika semua orang melihat serangkaian rune baru yang dipadatkan oleh Xiao Nunu, mereka merasakan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Apa yang terjadi? Ada lagi. Ya, ini belum berakhir. Peningkatan pedang pemakaman langit masih berlangsung. Di bidang pemurnian senjata, angin bertiup kencang dan arus berlawanan yang tak ada habisnya berputar ke atas. Melihat rune baru yang dibuat oleh Xiao Nunu, Mu Zuling, Shen Chang, Yin Lang, Leng Ruoqian dan lainnya semuanya tercengang. Dan Xing Hao mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana bisa? Xiao Nunu berdiri di platform pemurnian senjata, melihat ke arah dan Xing Hao di bawah. Buka matamu dan perhatikan baik-baik, kamu dapat mempelajarinya dengan serius. Mengenai metode pemurnian senjata kuno ini, jika Tuan Jiaxiu mengetahuinya, aku bisa. Jika dia tidak mengetahuinya, aku juga bisa. Jika dia bisa mengajarimu, aku bisa mengajarimu. Apa yang dia tidak bisa ajarkan padamu, aku juga bisa mengajarimu. Wow, kemarahan muncul ke segala arah, dan pemuda itu penuh energi. Pada saat ini, postur Xiao Nunu memandang rendah seluruh penonton. Dia akan melakukannya, saya akan melakukannya. Dia tidak akan melakukannya, dan aku juga. Apa yang bisa dia ajarkan, saya bisa ajarkan. Apa yang tidak bisa dia ajarkan, saya juga bisa ajarkan. Setiap kata yang terdengar di telinga setiap orang dapat digambarkan sebagai memekakkan telinga. Xiao Nunu tidak ingin mengajar dan Xing Hao, tetapi memprovokasi dan bahkan lebih mempermalukannya. Sial, dia menipuku, kata seseorang di antara penonton. Sungguh, aku merasa bersemangat. Beberapa kata ini benar-benar membuat kulit kepala orang Mahtei rasa. Tidak peduli apa, jika dia benar-benar bisa memenangkan permainan ini, aku tidak akan pernah pergi ke Dancing Haolian lagi. Kebisingan penonton terdengar silih berganti. Meskipun orang yang ditantang Xiao Nunu hari ini adalah Dancing Hao, sikap tegas yang dia pancarkan saat ini mengejutkan seluruh penonton. Sangat tampan, kakak sangat tampan. Ouyang Long dan Li Yi sama-sama terkesan. Kakak laki-laki adalah kakak laki-laki. Kami benar-benar bersama orang yang salah. Di samping mereka berdua, Aqian dan Ming Chen memiliki ekspresi yang sangat rumit. Tuan Ming Chen, saya benar-benar tidak tahu bahwa Tuan Xiao Nunu tahu cara memperbaiki senjata. Kata Aqian kepada Ming Chen. Pada saat ini, Aqian merasa sangat rumit di dalam hatinya. Juga sangat memalukan. Dia tidak mengerti, Xiao Nunu tahu cara memperbaiki senjata sendiri, jadi mengapa dia membutuhkan bantuan? Jawaban Ming Chen selanjutnya mengejutkan Aqian. Dia baru belajar menyempurnakan senjata belum lama ini. Kata Ming Chen dengan suara yang dalam. Apa katamu? Mata Aqian membelalak ketakutan, dan wajah kecilnya penuh dengan keterkejutan. Tuan Xiao Nunu, dia baru saja belajar menyempurnakan senjata, belum lama ini. Ya, Ming Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun saya tidak ingin mempercayainya, jika Anda melihat lebih dekat, saudara muda Xiao Nunu relatif tidak terbiasa dengan cara dia mengukir pola pada senjatanya. Meskipun ritmenya sangat mantap, tapi dia jelas tidak terlihat seperti seorang veteran yang telah berkecimpung di bidang pemurnian senjata selama bertahun-tahun. Dia sudah terlalu lama tidak berkecimpung di bidang pemurnian senjata. Setiap kata yang diucapkan Ming Chen sangat menyentuh hati Aqian sebuah batu besar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia? Anda tahu, apa yang Xiao Nunu tingkatkan sekarang adalah senjata kekaisaran. Ada begitu banyak penyuling senjata di Akademi Suci Abadi Fana, dan mereka semua mampu meningkatkan senjata kekaisaran. Xiao Nunu, seorang pemula. Dia mampu menantang Dan Xing Hao. Bagaimana dia melakukan ini? Meskipun kata-kata ini datang dari Ming Chen, Aqian tidak dapat mempercayainya. Namun, mengingat apa yang terjadi sebelumnya, masuk akal jika Xiao Nunu tidak perlu membuat janji dengan pembuat senjata dimanapun. Meski terdengar berlebihan, apa yang dikatakan Ming Chen memang benar adanya. Ming Chen kemudian berkata, seharusnya ada ahli di belakang saudara muda Xiao Nunu. Pakar. Aqian terkejut lagi. Pakar macam apa? Ming Chen menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Pakar itu tingkat pemurnian senjata mungkin melampaui Master Jiaxiu. Aqian tampak terkejut. Mungkinkah itu salah satu dari 10 ahli pemurnian senjata lainnya di Tanah Suci Xianxiong? Saya tidak tahu. Sebenarnya, hanya Xiao Nunu yang mengetahuinya. Di meja pemurnian,
Xiao Nunu mulai memperkuat dan meningkatkan pedang pemakaman langit untuk ketiga kalinya. Bab ketiga dari metode kuno pengukiran dan penempaan jimat, yang juga merupakan bab kedua sebenarnya, digunakan oleh Xiao Nunu. Bas. Apa yang muncul di atas Sky Burial Sword adalah susunan jimat kuno yang bahkan lebih indah dari sebelumnya. Susunan jimat itu seperti batu giling berongga, berputar dengan mulus di sekitar pedang pemakaman langit. Setelah itu, susunan jimat menyerap energi spiritual dari material di tungku dan mulai mensintesisnya dengan pedang pemakaman langit. Kiang, sinar cahaya tajam mengalir dari pedang pemakaman langit, dan 3 lapis pola senjata menyebar dan tumpang tindih. Kekuatan pedang, yang telah mencapai titik ekstrim, sekali lagi melampaui batas atas pada saat ini. Ada desahan lega di bidang pemurnian senjata. Fusi, ketiga pola senjata itu saling tumpang tindih. Sulit dipercaya, apakah ini benar-benar bagian 2 dari metode pemurnian senjata kuno ini? Jika ini adalah bagian selanjutnya, maka milik Master Jiaxiu bukankah ini yang pertama dan bab tengah? Hei, ini luar biasa. Evaluasi semua orang terhadap Xiao Nunu hanya dapat digambarkan sebagai luar biasa. Pada saat ini, bukan hanya Dan Xinghao, bukan hanya Yin Lang, Leng Ruoqian yang ditampar wajahnya. Bahkan Master Jiaxiu yang dikenal sebagai 10 penyuling senjata paling kuat di Tanah Suci Gudang Abadi. Plagiat. Mustahil. Semua orang pasti memiliki keraguan. Siapa yang menjiplak siapa? Dan Xinghao, Yin Lang dan yang lainnya terus mengatakan bahwa Xiao Nunu menjiplak metode pemurnian senjata Master Jiaxiu, tetapi pada saat ini, metode pemurnian senjata Xiao Nunu lebih lengkap dan canggih. Dan Xinghao, Mu Zuling dan anggota kelompok lainnya juga benar-benar tercengang. Yang tidak saya duga adalah tamperan di wajah akan datang begitu cepat. Namun, ini bukanlah akhir. Pertandingan hari ini, pemenang atau pecundang belum ditentukan. Di meja pemurnian, kekuatan spiritual dalam badan Xiao Nunu dengan cepat berkurang. Baik itu memadatkan rune atau mengukir pola ke dalam wadah, diperlukan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk mendukungnya. Jika ada orang lain yang mengukir 3 pola senjata sekuat itu secara berurutan, dia akan pingsan karena kelelahan, tapi nafas Xiao Nunu masih stabil. Aneh sekali, bukankah kekuatan mental dan fisiknya terlalu kuat? Seru seorang pemurni senjata di hadapan penonton. Ya, untuk orang biasa, dia akan kelelahan saat dia mengukir pola senjata kedua. Itu benar. Bahkan seorang jenius pemurnian senjata seperti Dan Xinghao dan Ming Chen hanya bisa menyelesaikan pola senjata kedua. Pelan-pelan, dia melambat. Tiba-tiba, ritme ukiran Xiao Nunu pada pola senjatanya melambat. Hati semua penonton tegang. Ekspresi Yin Fengqi, Yin Zulian, Aqian dan lainnya tidak bisa tidak berubah. Jika kekuatan spiritual dikonsumsi terlalu banyak, mungkin akan gagal. Namun, yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa Xiao Nunu tidak melambat karena kurangnya kekuatan spiritualnya. Sebaliknya, kekuatan di badan Xiao Nunu masih sangat penuh. Bagaimanapun, Xiao Nunu sedang berlatih teknik badan hegemon pancer, dan jumlah total kekuatan spiritualnya tidak sebanding dengan orang biasa. Alasan mengapa Xiao Nunu melambat adalah murni untuk stabilitas. Bagaimanapun, saya seorang pemula sejati. Melihat Xiao Nunu memperlambat langkahnya, semua orang di sisi lain paviliun Xingqiao diam-diam mulai merasa bangga. Kamu bisa mengupgrade senjata kekaisaran 3 kali sekaligus. Kamu benar-benar tidak takut Mah Tei. Yin Lang mendengus dingin. Leng Ruoqian mengertakkan gigi dan berkata, akan lebih baik jika rune itu menjadi bumerang baginya. Mu Zuling, Shen Chang, dan Dan Xinghao tidak berbicara, tetapi dalam hati mereka semua berharap Xiao Nunu akan gagal di atas panggung. Namun, Xiao Nunu gagal membuat mereka mencapai keinginannya. Sekitar 2 jam berlalu dalam sekejap mata, dan api bumi di dalam tungku masih kuat dan ganias. Xiao Nunu tidak gagal atau mengalami serangan balasan, dan bahkan nafasnya sangat stabil. Kekuatan spiritual di badannya sepertinya tidak ada habisnya. Cakupan formasi jimat kuno ketiga hanya sekitar 1% dari ukuran aslinya. Itu seperti cincin dewa perak, menempel di bagian luar pedang pemakaman langit. Bas, ledukan hebat, irama pedang dan pola pedang bersinar cemerlang. Semua orang menatap pedang itu. Kemudian,
Di bawah tatapan gugup dari banyak orang di antara penonton, sinar terakhir dari cincin Dewa Perak diserap ke dalam pedang pemakaman langit. 3 lapis pola bejana, digabungkan menjadi satu. Awan gelap melonjak di atas langit, dan momentum agung yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir langsung ke dalam tungku dan ke dalam awan. Bang! Dengan suara keras, pedang pemakaman langit meletus menjadi ribuan pola pedang, dan setiap pola pedang seperti arus listrik manik. Detik berikutnya, energi pedang menyebar ke segala arah, dan tungku di meja pemurnian senjata tiba-tiba retak. Ya dewa, tungkunya hancur. Pada saat ini, semua orang di lapangan merasa seolah-olah jantung mereka akan meleduk. Kesuksesan. Xiao Nunu benar-benar berhasil. Pola 3 senjata dan 3 rune pemurnian senjata kuno menyebabkan pedang pemakaman langit terus-menerus melampaui batas atasnya. Mata Xiao Nunu berkilat, dia membuat jari pedang dengan satu tangan, dan berteriak dengan suara yang dalam, "Pemakaman langit. Angkat pedangmu." Tungku itu seperti naga yang menari. Hanya terdengar suara, ledukan, yang keras, dan tungku meleduk di meja pemurnian senjata. Ada 4 cincin pedang yang indah, vertikal dan horizontal. 4. Bumi terbelah, kerikil beterbangan, dan dengan platform pemurnian senjata tempat Xiao Nunu berada di tengahnya, kekuatan pedang yang mengejutkan itu seperti badai yang menyapu. Semua orang di lapangan didorong mundur, dan wajah semua orang penuh dengan keterkejutan. Kekuatan yang sangat kuat. Ini melampaui level senjata kekaisaran tingkat rendah. Ya dewa, itu tidak mungkin senjata kekaisaran tingkat menengah, kan? Seorang jenius setingkat Dan Xinghao, itu tidak bisa ditingkatkan menjadi senjata suci kelas menengah. Wow! Aliran udara yang tak berujung mengalir ke langit. Xiao Nunu berdiri di platform pemurnian senjata, memegang Sky Burial Sword dan mengarahkannya ke orang-orang. Orang yang mengacungkan pedang tidak lain adalah Dan Xinghao. "Pedangku. Selesai. Pedangku. Sudah selesai." Kata-katanya tajam dan pedangnya lebih tajam. Matanya yang tegas tidak seperti yang lain. Xiao Nunu mengarahkan pedangnya ke Dan Xinghao, memutar pedang di tangannya, dan terdengar suara ledukan. Energi pedang itu seperti air pasang, meledukkan 4 bangunan. Puing-puing dalam jumlah besar seperti segerombolan belalang yang ketakutan, bergegas menuju semua orang ke segala arah. Kekuatan pedang yang kuat menyebar ke segala arah, dan semua orang tidak dapat berdiri kokoh. Sangat kuat. Yin Fengqi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Aqian, Ming Chen, Yin Zulian dan lainnya semuanya terkejut. Jubah di badan Xiao Nunu terangkat, dan pedang pemakaman langit ditutupi dengan gelombang pedang listrik, yang terlihat seperti dipenuhi dengan cahaya naga bertanduk aktif. Kemunculan kembali yang ekstrim. Performa yang mengejutkan. Setelah duel antara 2 pembuat senjata paling jenius, Dan Xinghao dan Ming Chen, pertarungan puncak lainnya terjadi di bidang pemurnian senjata. Xiao Nunu mengarahkan pedangnya ke orang tersebut dengan niat yang provokatif. Ini adalah ejekan dan bahkan lebih banyak intimidasi. Sebelum tiba di ladang penyulingan Dian hari ini, tidak ada dendam besar antara Xiao Nunu dan Dan Xinghao. Namun, setelah menyaksikan agresivitas Dan Xinghao, Xiao Nunu akhirnya merasa kesulitan untuk menekan keunggulannya sendiri. "Apakah kamu baru saja mempelajari rune ketiga?" Wow! Mata semua orang juga terfokus pada Dan Xinghao. Pada saat ini, Dan Xinghao sepertinya telah mencapai titik di mana dia sedang menunggangi seekor harimau dan sulit untuk turun. Dihadapkan pada kata-kata sarkastik Xiao Nunu, Dan Xinghao dipenuhi amarah, dan niat membunuh muncul di matanya. Namun, Dan Xinghao, yang seharusnya langsung menawarkan gelang Xuanji di tangannya, ragu-ragu. Hingga saat ini, Dan Xinghao tidak percaya bahwa metode pemurnian senjata yang dikuasai oleh tuannya, Master Jia Xiu, sebenarnya tidak lengkap. Jika metode pemurnian senjata ini benar-benar terdiri dari 3 bagian, maka pedang pemakaman langit di tangan Xiao Nunu pasti lebih kuat dari gelang Xuanji. Kakak senior, Yin Lang, Leng Ruoqian dan yang lainnya memandang Dan Xinghao. Yang pertama melanjutkan, "Jangan tertipu olehnya. Percayalah pada guru Jia Xiu." Itu benar. Leng Ruoqian juga berkata, "Siapa yang tahu dari mana metode pemurnian senjatanya berasal?" Dan Xinghao sedikit menyipitkan matanya, dia bisa sekilas tahu apakah itu palsu. Kecuali artikel ketiga, Dan Xinghao belum pernah melihatnya. 2 artikel pertama pasti benar. Xiao Nunu memandang Dan Xinghao dengan dingin, "Apakah kamu mulai merasa tidak nyaman?"
Hah? Xiao Nunu melanjutkan dengan sarkasme dalam kata-katanya, saya pikir saya bisa mengendalikan segalanya, tetapi saya tidak tahu bahwa murid guru Jia Xiu. Tidak lebih dari itu. Wow, aliran udara yang kuat mengalir deras, dan intimidasi di mata Xiao Nunu menjadi lebih intens. Namun, keempat kata ini menyentuh hati setiap orang seperti batu besar. Anda tahu, itu Dan Xinghao. Salah satu tokoh paling populer di kalangan generasi muda penyuling senjata di Akademi Suci Abadi Fana. Dalam beberapa tahun terakhir, reputasi Dan Xinghao berada pada puncaknya. Namun, keberadaan seperti ini sebenarnya digambarkan oleh Xiao Nunu sebagai, tidak lebih dari itu. Menanggapi ejekan Xiao Nunu, Mu Zuling, yang berada di pihak Dan Xinghao, memimpin dalam menerobos pertahanan. Dia tidak bisa menahan amarah di hatinya. Apa yang sangat kamu banggakan? Bagaimana kamu bisa memenangkan gelang Xuanjiku dengan pedang pateh di tanganmu? Setelah mengatakan itu, Mu Zuling mengambilnya dari udara dengan tangan kanannya. Hus! Dengan suara, gelang Xuanji kembali ke tangan Mu Zuling. Segera setelah itu, Mu Zuling melompat dan langsung menghindar ke dalam kehampaan. Bas! Gelang Xuanji melayang di depan Mu Zuling, mengayunkan lingkaran cahaya yang indah. Pola pada gelang itu seperti aliran api dan cahaya, bergerak liar. Kekuatan senjata kekaisaran menyebabkan situasi berubah. Mu Zuling mengaktifkan gelang Xuanji dan memandang Xiao Nunu di bawah dengan mata dingin. Jika kamu ingin menang dengan kekuatan kata-katamu, aku menyarankanmu untuk menghemat uangmu. Dengan teriakan dingin, Mu Zuling menggunakan semua keahliannya untuk melancarkan serangan terkuat gelang Xuanji. Fiuh! Dalam sekejap, gelang Xuanji itu seperti roda angin dan percikan api, meleduk ke arah Xiao Nunu di bawah. Gelang Xuanji bunyi. Ekspresi semua orang berubah drastis. Cepat mundur. Senjata ini terlalu kuat, hati-hati. Semua orang di bidang pemurnian senjata mundur terus-menerus. Gelang Xuanji berubah menjadi roda ringan besar dan mengenai Xiao Nunu sebagai penetrasi cincin bintang ilahi. Menghadapi serangan mendadak Mu Zuling, Xiao Nunu tidak menunjukkan sedikitpun rasa panik di wajahnya. Jika jenderalku dikalahkan, kamu hanya akan dikalahkan lagi. Qiyang. Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya dan memegang pedang pemakaman langit secara diagonal di tangan kanannya keluar, dan kekuatan pedang itu seperti api fotolistrik. Itu meleduk seperti jaring besar. Kekuatan pedang hancur, seperti segerombolan ular yang keluar, menutupi badan pedang. Pedang pemakaman langit, yang ditingkatkan menjadi senjata kekaisaran, dapat memicu gerakan pedang bermuatan lebih cepat dari sebelumnya. Qiyang. Di bidang pemurnian senjata, suara nyanyian pedang terdengar. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya, dan energi pedang tajam yang melebihi batas aslinya menyapu gelang Xuanji. Pedang ini seperti bulan melolong hitam yang diperbesar tanpa batas. Xiao Nunu tidak menggunakan jurus pedang apapun kecuali memasukkan kekuatan pedang pembunuh ke dalamnya. Namun, kekuatan pedang ini hendak membelah langit. Detik berikutnya, dua kekuatan ekstrim bertabrakan dengan sengit di kehampaan. Suara berat dan keras meleduk di kehampaan, dan arus udara yang besar meleduk antara langit dan bumi. Cincin dewa besar yang diubah dari gelang Xuanji dan energi pedang hitam yang meletus dari pedang pemakaman langit bertabrakan dengan keras. Pada saat ini, energi pedang hitam berbentuk bulan sabit langsung menembus cincin dewa merah besar. Bang! Aliran udara yang kacau menyapu seluruh dunia, dan cincin dewa merah menghilang ke langit. Saya melihat gelang Xuanji dipotong menjadi dua oleh pedang Xiao Nunu. Semua penonton terkejut. Wajah Mu Zuling menjadi pucat. Murid Dan Xinghao, Shen Chang dan lainnya bergetar, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan pedang pemakaman langit sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Bang! Gelang Xuanji yang terbelah dua dilemparkan ke kedua sisi di depan Mu Zuling. Sisa energi pedang melewatinya dan memotong sehelai rambut panjangnya. Qiyang. Tidak ada darah, tapi ujung tajam yang dipancarkan Xiao Nunu saat ini begitu gile hingga menembus tulang. Mu Zuling kembali ke tanah dengan panik. Dia terhuyung mundur lebih dari selusin langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Dua potiong gelang Xuanji jatuh tidak jauh, dan cahaya indahnya menghilang. Saat ini, Mu Zuling dikalahkan untuk kedua kalinya. Pada saat ini,
semua orang tidak lagi meragukan bahwa pedang pemakaman langit di tangan Xiao Nunu jelas merupakan senjata kekaisaran kelas menengah. Wow, kekacauan, mendidih, dan gelombang besar muncul di hati semua penonton. Termasuk Yin Fengqi, Yin Zulian, Ming Chen, A Qian, Yan Ying dan lainnya. Keterkejutan di hati mereka sulit untuk ditaksir terlalu tinggi. Di sisi lain, sekelompok orang di paviliun Xingqiao benar-benar panik. Terutama dua, tangan kanan, di sekitar dan Xinghao, Yin Lang dan Leng Ruoqian, sudah kebingungan. Gelang Xuanji rusiak. Betapa ironisnya hal ini. Sungguh tamperan di wajah. Tepat ketika Xiao Nunu meledupkan seluruh tempat dengan kekuatannya sendiri, tiba-tiba, terdengar suara, gemuruh, di langit. Segera, angin dan guntur bergulung di langit, dan awan gelap bergulung. Kemudian, cahaya dan bayangan ilusi muncul di awan di kehampaan. Cahaya dan bayangan itu menjulang, seperti cahaya suci yang menyelimutinya, sehingga sulit untuk membedakan bentuknya. Itu adalah semangat halaman. Seru seseorang. Ya dewa, roh halaman terkejut. Melihat pemandangan ini, semua orang di bidang pemurnian senjata menunjukkan rasa kagum, termasuk Tuan Wulai, yang juga kagum saat menghadapi roh halaman. Setelah itu, suara sekuat lonceng bergema di langit di atas lapangan pemurnian senjata Dian. Berhasil ditingkatkan menjadi senjata kekaisaran kelas menengah, senjata ajaib langka akan dihargai, dan level mahasiswa akan ditingkatkan ke level Tianquan. Berhasil ditingkatkan menjadi senjata kekaisaran tingkat menengah, senjata ajaib langka akan dihargai, dan level mahasiswa akan ditingkatkan ke level Tianquan. Ada suara gemuruh di langit. Suara roh halaman seperti lonceng kuno, mempengaruhi hati semua orang. Ekspresi semua orang berubah lagi, dan semua orang memandang Xiao Nunu dengan mata penuh rasa iri dan kekaguman. Ini kedua kalinya dia membuat khawatir roh halaman. Sulit dipercaya, sudah kurang dari setengah bulan sejak dia memasuki Akademi Suci Abadi Fana, kan? Setengah bulan, dia telah dipromosikan ke tingkat Tianquan, ini jelas merupakan rekor yang memecahkan semangat Akademi. Juga dikenal sebagai penjaga Akademi Suci Abadi Fana. Begitu ia menemukan bakat dengan potensi besar, ia akan muncul dan memberikan imbalan yang relatif. Di seluruh Akademi Suci Abadi Fana, mereka yang memiliki kemampuan untuk membuat roh akademi muncul semuanya adalah penjahat terbaik yang menentang surga. Xiao Nunu, sebaliknya, roh halaman muncul 2 kali hanya dalam beberapa hari. Tampan. Kakak laki-laki tertua sangat tampan. Kedua bersaudara Li Yi dan Ouyang Long sangat kagum. Terakhir kali Xiao Nunu membuka kolam pendinginan badan tingkat 10, keduanya hadir. Sekarang mereka melihat pemandangan yang mengejutkan ini, mereka berdua menjadi semakin bertekad bahwa mereka tidak mengikuti saudara yang salah. Bas! Segera setelah itu, cahaya kemasan jatuh dari awan. Sebuah kotak kayu yang indah terbang keluar dari cahaya. Kotak kayu itu melayang langsung ke bawah, dan akhirnya ditangkap dengan kuat oleh Xiao Nunu. Semua orang di bidang pemurnian senjata menjulurkan leher mereka untuk menonton, penasaran dengan apa yang ada di tangan Xiao Nunu. Aku ingin tahu apa imbalan dari roh akademi. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Imbalan yang diberikan oleh roh akademi tidak akan buruk. Yang terpenting adalah roh akademi akan memberikan imbalan sesuai dengan fisik individu dan tidak akan memberikan sesuatu secara membabai buta. Imbalan yang diberikan oleh roh akademi pasti akan berguna padanya. Ya, hadiah yang diberikan oleh roh akademi bukanlah yang terbaik, tapi itu pasti yang paling cocok. Meskipun semua orang sangat penasaran, Xiao Nunu tidak segera membuka kotak kayu itu. Begitu pikirannya bergerak, kotak kayu itu menghilang dari tangannya. Kemudian, Xiao Nunu mengeluarkan token rumah sakit. Kata Yu Heng pada token itu bersinar lembut, lalu berubah menjadi kata Tianquan. Tingkat Tianquan. Di atas cahaya yang berfluktuasi, Kai Yang, dan Yu Heng. Terletak di bawah Tiansu, Tianxuan dan Tianji. Seorang siswa tingkat ini memiliki status yang sangat tinggi di Akademi Suci Abadi Fana. Tentu saja, hal yang paling penting adalah Xiao Nunu baru berada di halaman Suci Abadi Fana selama setengah bulan. Kecepatan peningkatan ini tidak bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya, namun harus belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang berani meragukan penilaian roh pengadilan.
Tidak ada yang berani mempertanyakan pilihan semangat akademi. Jelas bagi semua orang bahwa Xiao Nunu menyempurnakan senjata kekaisaran kelas menengah di depan umum. Gelang Xuanji milik Mu Zuling telah benar-benar kehilangan kilau aslinya saat ini. Gelang itu tergeletak dengan tenang di tanah dan kembali ke ukuran aslinya, tampak seperti dua batu rubi yang pecah. Gemuruh. Seiring dengan suara angin dan guntur, awan di kehampaan mulai menyebar. Aura agung yang menyelimuti kepala semua orang juga perlahan memudar. Meski semangat halaman telah pergi, ombak di hati setiap orang masih melonjak. Karena pertaruhan antara Xiao Nunu dan Dan Xinghao belum sepenuhnya berakhir. Sudah waktunya untuk menyelesaikan taruhan. Xiao Nunu melihat ke samping ke arah Dan Xinghao yang berada di antara penonton. Xiao Nunu menggunakan kata, penyelesaian, bukannya, pencairan. Karena sejak Xiao Nunu ditolak oleh Paviliun Xingqiao, dendam antara kedua pihak telah dipalsukan. Kemudian, Dan Xinghao menggunakan pengaruhnya untuk memaksa semua penyuling senjata di Akademi Abadi Fana untuk mengecualikan Xiao Nunu, yang memperkuat dendam tanpa batas. Saat ini adalah masa penyelesaian. Fiuh, grogi, suasana di lapangan kembali mencekam. Tekanan datang ke Dan Xinghao. Adegan yang diderita Ming-Chen barusan terjadi di pihak Dan Xinghao. Sebelum pertaruhan dimulai, kedua belah pihak menjelaskan bahwa jika Xiao Nunu kalah, dia akan memotong lengannya dan merangkak pergi. Jika Dan Xinghao kalah, dia akan melanjutkan sesuai aturan taruhan sebelumnya dengan Ming-Chen. Dengan kata lain, Dan Xinghao akan meninggalkan lapangan pemurnian api bumi dengan berlutut. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah, Dan Xinghao mengepalkan tinjunya, dan seluruh wajahnya muram dan pucat. Ekspresi Mu Zuling dan Shen Chang juga cukup suram. Adapun Yin Lang dan Leng Ruoqian, belum lagi dua pembuat senjata di Paviliun Xingqiao, ekspresi mereka sama jeleknya. Sebelumnya mereka sangat berpuas diri, tetapi sekarang mereka sangat frustrasi. Pemandangan saat ini berada di luar impian terliar mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, reputasi seorang pemurni senjata yang jenius telah lama membuat mereka terlihat sombong. Di sisi lain, Yin Feng Xili merasa senang. Dia tertawa keras, angin dan air berputar. Apakah kamu sudah mencapai pelat besi sekarang? Adik kecil. Ketika Ming-Chen gagal sekarang, mereka sangat terhina sehingga Aqian hampir keluar dari sini. Pada saat ini, situasinya terbalik, jadi dia tentu saja ingin mengejeknya dengan keras. Kemarahan Dan Xinghao semakin kuat. Matanya hampir meleduk karena api. Kamu ingin aku berlutut dan pergi, melamun. Jika aku tidak berlutut hari ini, apa yang akan terjadi padaku? Setelah mengatakan itu, Dan Xinghao menjentikkan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Tapi di detik berikutnya, bayangan emas berkedip, dan Xiao Nunu sepertinya telah mengubah penampilannya, bergerak langsung dari meja pemurnian senjata ke depan Dan Xinghao. Jika kamu tidak berlutut, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Xiao Nunu berdiri membelakangi Dan Xinghao dan pedangnya di tangan. Ujung pedang pun berubah. Terjadi ledukan, kekuatan pedang yang menakutkan itu seperti ledukan jaring laba-laba, dan gelombang pedang yang kuat mengejutkan semua orang di sekitar hingga mundur. Semua orang di sekitar tampak pucat. Jubah Xiao Nunu bergejolak seperti ombak, dia mendominasi dan sombong seperti raja. Mu Zuling, Shen Chang, dan Yin Lang semuanya berdiri dengan goyah. Dan Xinghao juga merasakan penindasan yang kuat. Semua orang di bidang pemurnian senjata diam-diam menggelengkan kepala dan menarik napas. Kamu benar-benar tidak memberiku wajah apapun. Ya, itu hanya masuk akal dan tidak memaafkan. Mengapa kamu tidak bisa masuk akal dan tidak memaafkan? Bukankah perilaku Dan Xinghao sekarang lebih buruk dari ini? Tidak jauh. Guru Wulai berkata dengan cepat, itu saja. Kita semua bersaudara. Tidak perlu bersikap agresif. Xiao Nunu menatap dingin ke arah Wulai dan berkata, saya bersedia mengaku kalah. Ini yang Anda sendiri katakan, Guru Wulai. Wulai terdiam. Meski ada amarah di hatinya, Wulai tak bisa marah di hadapan publik. Ming-Chen, Aqian, Yin Fengqi, Li Yi dan yang lainnya diam-diam merasa bahagia. Ming-Chen pernah mengalami penghinaan sebelumnya, dan Aqian ingin Wulai membantu membujuknya untuk berdamai, namun Wulai langsung menolak permintaan Aqian dengan alasan dia bersedia menerima kekalahan dan tidak akan ikut campur. Sekarang,
Pihak lain mencoba menyimpang dari situasi tersebut, siapa yang akan kecewa? Namun, Xiao Nunu sama sekali mengabaikan Wu Lai dan tidak memberinya muka karena statusnya sebagai guru. Xiao Nunu memblokir jalan dengan pedangnya dan berbicara dengan arogan. Jika kamu ingin pergi, lewati dulu. Pedang pemakaman langit di tanganku. Bersambung.